itu milik Allah. Maka kalau kita melaksanakan puasa, ya, puasa itu pahalanya akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sendiri besoknya akan membayarkan pahala puasa itu, yang sebetulnya dia itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini bahasa saya Pak, bukan bahasa hadis. Jangan dulu dilemparkan ke neraka, dia dulu melaksanakan puasa, ya, melaksanakan puasa, yang pahalanya milikku, puasa itu milikku, aku sendiri yang akan memberikan balasan puasa itu. Maka sekarang ini aku berikan pahala puasa yang milikku kepada yang melaksanakan puasa. Apa pahalanya? Seluruh kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman yang tidak bisa kamu bayar dengan kebaikan yang sudah habis, maka aku bayar dengan puasa. Sehingga apa? Puasa itu junnah. Junnah itu penghalang dari neraka, yang mestinya dia itu dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia mempunyai pahala puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa akan menghalangi dia dari masuk neraka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, ini saya sedikit saja untuk menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi dan semangat kita di dalam menyambut bulan Ramadan yang akan datang, terutama adalah untuk diri saya dan terutama adalah untuk panjenengan semuanya dan kaum muslimin secara umum, ya, secara umum. Ya, yang jelas Ramadan itu tinggal beberapa hari, hitungan hari, ya, 2 pekan gak nyampe lah. Nah, ini bulan-bulan Sya'ban ini memang bulan-bulan kalau di Indonesia ini ada tradisi namanya Tarhib Ramadan, ya. Tarhib Ramadan, ya. Artinya bagaimana kita menyampaikan motivasi-motivasi semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh kemuliaan, yang sangat istimewa. Di antara 12 bulan ini betul-betul nanti kita memasuki, bahkan sebelum memasuki itu kita sudah mempunyai rasa kegembiraan yang sangat, ya, sudah mulai hari-hari ini. Makanya Tarhib Ramadan itu kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan tentang keberkahan Ramadan, hukum-hukum puasa berkaitan dengan keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan ibadah yang lain yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan, sehingga hari-hari ini hati kita itu sudah berbunga-bunga, hati kita ini sudah ikut senang, sudah akan tiba bulan Ramadan. Jadi nanti harapannya dengan Tarhib Ramadan itu kita masuk bulan Ramadan itu kita sambut bulan Ramadan itu dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kelapangan hati. Terus pokoknya kita semua siapkan semangat kita di dalam hati kita ini, bahwa hati kita itu sangat senang mensyukuri apabila kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan itu sudah semangatnya melebihi daripada hari-hari ini. Tapi hari-hari ini juga hari-hari persiapan untuk kita itu menyambut bulan suci Ramadan yang sangat istimewa. Sehingga kalau itu diibaratkan tamu yang istimewa bulan Ramadan itu, berarti sekarang ini kita sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk menerima tamu yang istimewa. Memang kita bangun kesadaran itu agar kita itu
memasuki Ramadan itu tidak biasa-biasa saja. Wah, itu nanti kerugiannya sangat banyak kalau kita masuki Ramadan dengan biasa-biasa saja. Itu tidak biasa ya. Artinya itu luar biasa, istimewanya luar biasa. Luar biasa. Sehingga saat ini kita sudah merasa senang sudah. Makanya untuk bisa disyukuri dengan kesyukuran yang besar ketika kita menjumpai Ramadan, itu hari-hari ini kita sudah sangat rindu dengan bulan itu. Salah satu bentuk kerinduan itu kalau dulu para orang-orang dulu ya, para salaf itu ya, sebagian mereka itu berdoa terus-menerus agar betul-betul diantarkan umurnya sampai pada bulan Ramadan. Yang sampai kepada kita ini beberapa doa, salah satunya saya ambil, itu kita sering berdoa pada waktu-waktu sekarang ini sebelum masuk Ramadan. Doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ini doa yang merupakan pertanda kita sangat rindu, sangat rindu. Allahumma sallimni, ya Allah selamatkanlah aku, antarkan aku ila Ramadan sampai bulan Ramadan ya. Jadi kita betul-betul memohon kepada Allah. Kalau yang sehat terus menerus itu kayaknya tidak begitu ngerasa yakin aku tekan Ramadan ya gitu. Nah sing kadang-kadang sakit kayak sakit itu rada ya. Ini jangan agak apa namanya khawatir kayak aku tekan Ramadan ya segera sedikit banget ya eman temen ya. Makanya doa ini betul-betul kita doa, kita panjatkan. Tapi mungkin yang sering-sering sakit ini yang betul-betul bisa merasakan tentang khasiat doa ini. Khasiat doa ini. Sudah ada keterbatasan sakit ya. Sehingga betul-betul ya Allah hari-hari ini di waktu-waktu yang mustajab ya Allahumma sallimni ila Ramadan ya Allah selamatkanlah aku sampai pada bulan Ramadan wa sallimli Ramadan, antarkanlah bulan Ramadan kepadaku wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amal ibadahku pada bulan Ramadan. Artinya kita sekarang sudah merencanakan akan beramal. Kalau sudah Ramadan datang itu kenikmatan yang luar biasa, saya akan beramal semaksimal mungkin, terimalah amal-amal saya di bulan Ramadan itu ya Allah. Ini doa yang selalu kita panjatkan pada hari-hari ini. Ini tarhib Ramadan itu sebetulnya menyampaikan bagaimana kalau yang sekarang belum itu ada rasa senang dan gembiranya. Sebenarnya Ramadan itu nanti tergantung pada bagaimana kita menilai Ramadan ya. Tapi kalau penilaian kita Ramadan biasa-biasa saja, nanti kita masuk Ramadan ya ampiang ya, biasa-biasa saja. Tapi kalau Ramadan itu luar biasa, sekarang ini kita sudah berbunga-bunga rasanya. Itu satu ya. Bahwa kita itu sekarang ini terus berdoa agar kita sampai pada bulan Ramadan. Karena begitu Ramadan tiba itu semua kemudahan untuk melaksanakan ibadah, kemudian keutamaan Ramadan, keutamaan puasa yang diwajibkan dan seterusnya itu luar biasa. Nah itu tarhib. Jadi pokoknya bagaimana kita memotivasi, menyemangati kita agar nanti ini tradisi menyambut bulan Ramadan itu kita dapat. Jadi ngaji terus menerus tentang kaitannya dengan Ramadan, puasa dan tentang kewajiban-kewajiban kita. Sehingga kita betul-betul menganggap bulan Ramadan itu bulan yang istimewa dan luar biasa. Ini satu yang harus kita senantiasa hidup-hidupkan pada saat-saat ini. Dan di samping kita memang ada tarhib Ramadan itu pokoknya kita bersuka cita Pak. Bersenang-senang, bersuka cita, bergembira untuk menyambut. Makanya kalau di Indonesia ini ya ini tradisi ya, neneng kono ya ya, tradisi sampai itu nanti menjelang 1-2 hari itu biasanya kalau di Muhammadiyah juga ya ada pawe, tidak hanya di sana ya, pawe itu kan juga bagaimana menggembirakan anak-anak untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga nanti anak-anak gembira kemudian untuk melaksanakan ya latihan puasa dan seterusnya, itu kegembiraan.
Nah, intinya kita bisa masuk Ramadan itu sudah siap untuk mengoptimalkan segala amal karena kita bercita-cita untuk meraih kemuliaan yang besar. Itu satu bulan Ramadan di antara 12 bulan itu istimewa sekali. Jadi itu bulan persiapan. Rasulullah itu jelas memberikan contoh kepada kita, betul-betul menyiapkan untuk melaksanakan kewajiban puasa. Kalau Rasul itu kan Ibunda Aisyah pernah menyampaikan ya, bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh kecuali puasa pada bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah ya, yang paling banyak untuk melaksanakan puasa kecuali pada bulan Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Kemudian Ummu Salamah juga menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi memang sebagian ulama betul-betul bulan Sya'ban itu sebulan penuh Rasulullah melaksanakan itu. Tapi sebagian yang lain itu maksudnya bahwa Rasulullah itu lebih banyak untuk melaksanakan puasa itu adalah pada bulan Sya'ban, tidak sebulan penuh tapi lebih banyak untuk melaksanakan itu. Itu sampai ada Usamah bin Zaid kalau tidak salah itu menanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah ya, kenapa kalau bulan Sya'ban itu engkau melaksanakan puasa paling banyak di antara bulan-bulan yang lain selain Ramadan ya? Rasulullah itu memberikan jawaban ya, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kenapa engkau Rasulullah kok paling banyak melaksanakan selain Ramadan itu puasa pada bulan Sya'ban? Ya, benar Rasulullah menjawab, dzalika ya, syahrun yaghfulun nasu anhu, karena pada bulan Sya'ban itu yaghfulun nasu anhu, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dan yang banyak dilalaikan oleh manusia itu bulan Sya'ban. Makanya kalau orang beribadah pada saat manusia lalai melaksanakan ibadah, itu pahalanya besar. Seperti ya kalau disebutkan itu amalan-amalan, ada 4 amalan ya, yang apabila itu dikerjakan maka akan masuk surga. Nah, salah satunya adalah sholat malam. Sholat malam. Di situ ketika manusia kebanyakan sedang pada tidur. Lah, sholat malam itu sholat di mana manusia itu banyak sedang lalai. Makanya ketika melaksanakan sholat malam itu pahalanya besar karena di saat manusia itu banyak lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian juga kelanjutan daripada hadis itu juga disebutkan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mali ila rabbil alamin, kata Rasulnya. Itu Rasul menyampaikan bulan Sya'ban itu adalah bulan ya, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal, bulan diangkatnya amal-amal kita ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bulan Sya'ban amal-amal kita itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian Rasul menyampaikan fa uhibbu, aku ingin ya ayyurfa'a ya, ketika amal itu diangkat ya, wa ana shaimun, saya sedang puasa. Nah, ini Rasul memberikan contoh. Ini sebagai satu bentuk latihan sebelum masuk puasa wajib Ramadan, itu banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, Nah, ini sebagian ulama ada yang menyampaikan bahwa puasa pada bulan Sya'ban itu kedudukannya seperti sholat rawatib. Kalau sholat rawatib itu kan ada qobliyah, ada ba'diyah ya. Lah kalau ini kedudukannya sebagai puasa rawatib, berarti ini adalah puasa qobliyah Ramadan. Nanti ba'diyahnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan yang namanya rawatib itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam kita melaksanakan yang wajib.
Sehingga ketika puasa ada kekurangan-kekurangan, dosa-dosa yang dilakukan, mudah-mudahan itu nanti bisa disempurnakan kekurangan itu dengan puasa-puasa rawatib tadi ya, rawatib. Dan itu kekurangannya tentunya sangat banyak. Nah ini kalau apa namanya ini sudah menjadi latihan yang seperti ini, memang ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang ketika Ramadan itu ditingkatkan secara optimal, sudah dilatih, nanti pada bulan Ramadan itu optimal. Nah ini makanya kalau kita apa namanya baca di dalam hadis, ya dalam hadis itu memang Rasulullah pada akhir Syaban itu pidato, khutbah. Rasulullah itu berkhutbah pada akhir bulan Syaban. Nah isi khutbahnya itu memang memberikan motivasi kegembiraan tentang Ramadan agar kaum muslimin secara umum itu bersukacita, siap untuk melaksanakan seluruh ibadah wajib maupun sunnah pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah di akhir Syaban ini itu menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adallakum syahrun azimun mubarakun. Ya. Di situ disebutkan bahwa sungguh kalian akan dinaungi syahrun azimun mubarakun, bulan yang sangat agung yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, yaitu maksudnya bulan Ramadan ya. Itu sudah akhir bulan Syaban ya. Kemudian Rasulullah sampaikan tentang Ramadan itu ya, salah satunya kelanjutan dari hadis itu adalah fihi lailatun khairun min satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Jadi fihi lailatun khairun min alfi syahr ya. Jadi ada dalam bulan Ramadan itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kan satu hal yang luar biasa. Nah, itu disampaikan itu. Makanya sebelum Ramadan itu sudah dikaji betul tentang keutamaan-keutamaannya apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita mengerti tentang keutamaan amal-amal itu, maka semangat untuk kita itu bercita-cita mendapatkan itu semuanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam kelanjutannya adalah syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwuan. Bulan Ramadan itu bulan yang Allah jadikan siyamahu faridatan, siyamnya itu adalah menjadi kewajiban. Wa qiyamahu tatawwuan, dan sholat malamnya, tarawihnya itu menjadi satu yang sunnah. Satu yang sunnah. Kalau kita melaksanakan hal-hal yang wajib, maka kita akan dipahalai seperti kita melaksanakan 70 kali lipat yang wajib. Kalau kita melaksanakan sunnah akan dipahalai sebagaimana pahala mengerjakan yang wajib. Terus itu diberikan motivasi oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Makanya nih sebelum masuk bulan Ramadan, agar persiapan betul, persiapan ilmu, persiapan amal dan seterusnya itu memang sudah dikaji, Pak. Sebelum-sebelumnya itu ada satu semangat untuk mengkaji. Tapi kalau kita itu tidak semangat untuk mengkaji, mendalami tentang Ramadan dan segala macamnya di bulan Ramadan, itu jangan-jangan kita menganggap Ramadan biasa-biasa saja ini. Nanti kerugiannya sangat banyak. Nah sekarang ini sudah kita bersukacita, bersenang-senang dengan membahas tentang keutamaan-keutamaan itu. Kalau kita sudah mengerti nih Pak, saya tidak membahas tentang keutamaan itu, tapi ini sebagai satu tip-tip saja untuk kita jalani, tip-tip saja untuk kita jalani sampai nanti bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan itu kita betul-betul sudah siap ya, dengan kegembiraan kita, Kalau kita bahas dari sisi kewajiban ibadah puasa itu ya, ini kan tarhib tadi ya, artinya ini motivasi, memberi semangat Rasulullah itu di akhir Syaban kepada kaum muslimin, para sahabat ketika itu, sehingga masuk bulan Ramadan itu siap ya, siap. Nah kita sekali lagi kalau ada yang belum menyiapkan ya, kita mulai hari ini siapkan ya hati kita ya, kemudian kalau yang sudah, maka itu ditingkatkan kesiapan kita, baik lahir maupun
batin itu disiapkan. Karena kalau sisi dari batin itu memang mencintai betul, kerinduannya sangat dengan bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan itu tidak diawali dengan puasa sih, tapi itu kalau kita masuk bulan Ramadan itu dan kita bisa melaksanakan dosa-dosa kita itu terampuni. Saya ya kedarulah tadi pagi itu Pak Sret buka scrolling kok ada hidayat, paling hanya 1 menit tapi luar biasa ya. Ada hidayat itu kan daging semuanya itu kalau bicara itu 1 menit itu luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu tidak didahului dengan puasa, tapi begitu masuk bulan Ramadan didahului dengan qiyam, didahului dengan salat tarawih, bukan dengan puasa yang wajib, dengan salat tarawih. Tapi kalau kita sholat tarawih dan kita sudah siap melaksanakan sholat tarawihnya itu ya, dengan baik, dengan penuh penghayatan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kemudian qadarullah Allah itu mengambil ya, sehingga dia itu tidak sempat puasa, meninggal dulu, itu 1 malam itu luar biasa. Itu semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qiyam, salah satunya itu adalah di situ qiyam itu sholat malam. Sholat malam itu sholat tarawih pada 1 Ramadan itu ya, sholat tarawih. Kemudian ketika kita melaksanakan qiyamul Ramadan, kalau tadi hadis tadi disebutkan bahwa wa qiyamuhu tatawuan, bahwa sholat tarawihnya itu adalah merupakan sunnah ya, sunnah. Dan di situ ada hadis Rasulullah menyampaikan siapa yang melaksanakan sholat tarawih karena iman, yakin itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah yang akan mengantarkan kepada kecintaannya, yakin, ihtisab, dia itu sangat mengharapkan pahala yang disediakan ya. Maka di situ ma taqaddama min dambi, ma taqaddama, ma itu disebutkan oleh Hadi Hidayat itu, ma itu semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, apa-apa dosa yang pernah kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau memberikan satu semangat motivasi bagi kita semuanya ya. Syukurnya kita masuk pada bulan Ramadan, seandainya toh itu kita tidak menangi puasa, menangi malamnya qiyam itu ketika diterima oleh Allah itu luar biasa, pahalanya itu ma taqaddama min dambi, akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholatnya, belum puasanya. Sholatnya itu kan sunnah ya, artinya kita bandingkan dengan yang wajib. Yang wajib puasanya itu luar biasa. Iya betul. Walaupun di situ juga sama hadisnya ya, mansoma ya, mansoma sama akan diampuni segala dosa, seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Itu luar biasa nih. Jadi kalau kita membahas tentang qiyam Ramadan saja keutamanya sudah begitu, siamnya luar biasa. Saya membaca itu memang siam ya, wajib puasa, wajib diwajibkan pada bulan Ramadan itu keutamanya luar biasa. Ada satu hadis disampaikan tentang puasa ini. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalnya anak Adam itu miliknya. Setiap amalnya anak Adam itu miliknya. Nah, yudha'aful hasanata bi asri amsalihah. Setiap satu kebaikan, setiap satu amal kita ya, yang menjadi milik kita, setiap amal anak Adam milik kita. Dan setiap satu amal itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'i mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla, dan Allah kemudian berfirman illas shaum, kecuali puasa, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan puasa itu. Ini luar biasa, Pak. Seluruh amal-amal perbuatan kebaikan kita ini dilipat gandakan 10 sampai 700 kecuali puasa. Kecuali puasa. Lah kalau puasa seberapa? Ya? Puasa itu seberapa?
Karena itu yang akan memberikan Allah sang penciptanya langsung, berarti itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemberian itu sebenarnya termasuk orang yang memberi, ya termasuk, tergantung. Pemberian itu tergantung orang yang memberi, ya. Panjenengan diberikan sesuatu oleh saya dengan diberikan sesuatu oleh Pak Rohmadi, ini sudah beda. Artinya sesuatu yang diberikan itu tergantung pada sang pemberi, ya. Kalau orangnya kaya dan dermawan dengan orangnya yang miskin dan dermawan sama-sama memberi, itu kan kualitas kuantitasnya beda. Lah ini Allah itu maha dermawan, maha dermawan, dan Allah kaya, Allah maha dermawan, Allah sendiri yang akan memberikan balasan puasa. Kira-kira luar biasa, ya. Tidak 10 sampai 700 kali lipat, enggak. Tapi itu pun sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Jadi hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya oleh Allah besok pada hari kiamat, bighairi hisab, tanpa kelipatan perhitungan. Tanpa kelipatan perhitungan. Itu puasa. Puasa. Makanya kalau kita sering-sering mendengar tarhib Ramadan, kita sering-sering mendengar motivasi semangatnya orang beribadah di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, siang maupun malam, itu wah itu kepengen dilakukan kabeh, saking semangatnya itu, karena menganggap itu luar biasa. Tapi nasi biasa-biasa saja ya sudah, pokoknya melu ya, hendak gitu ya. Tapi hendak kita bermakna, karena kita tahu ilmunya. Tahu ilmunya, itu puasa. Itu dari sisi pahala, ya, dari sisi pahala. Kemudian dari sisi tentang puasa itu disandarkan langsung kepada Allah. Kalau selain puasa kan milikmu. Tapi kalau disebutkan dalam hadis bahwa as-saumuli, as-saumuli, puasa itu milikku, kata Allah. Artinya puasa itu disandarkan kepada Allah langsung. Dan setiap yang disandarkan kepada Allah langsung berarti itu kemuliaannya sangat luar biasa. Kalau kita Baitullah, Baitullah itu adalah rumah Allah. Rumah Allah itu adalah masjid. Nah, masjid itu adalah tempat kemuliaan. Tempat kemuliaan yang luar biasa. Ya, banyak yang disandarkan, ya. Kemudian ada Khalilullah, Khalilur Rahman, ya, yaitu kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Siapa yang mendapat julukan itu? Khalilullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini mendapat gelar Khalilullah yang langsung sandarannya kepada Allah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah, sangat disayang oleh Allah. Jadi itu. Nah, sedangkan puasa itu sandarannya kepada Allah. As-saumuli, puasa itu milikku, milikku. Maka ini puasa itu mempunyai satu keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah itu menyandarkan puasa itu kepada dirinya, kepada dirinya lain dengan yang lain. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suruhlah kepadaku untuk melaksanakan satu perbuatan yang perbuatan itu nanti sangat bermanfaat untuk saya. Rasulullah kemudian menyampaikan, alaika bisyam, hendaklah kamu puasa, fa innahu la mithlalahu, karena ibadah puasa itu tidak ada bandingnya dengan ibadah yang lainnya. Terus secara kekhususan ya, itu adalah memang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah sendiri juga menyampaikan bahwa alaika bisyam, hendaklah kalian puasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya dengan yang lain. Kok tidak ada bandingannya? Nah, kemudian kita bisa lihat juga di dalam hadis yang lain bahwa ternyata itu memang puasa itu disebutkan as-siyamu junnah. Siam itu penghalang, perisai.
puasa itu penghalang atau perisai. Ya, nanti sedikit saya hubungkan tentang puasa itu penghalang atau perisai. Tapi saya bahas tentang as-saumuli ini, bahwa puasa itu disandarkan kepada Allah langsung. Itu menandakan satu kemuliaan, ya, keistimewaan ibadah puasa. Makanya Rasulullah itu kalau amal-amal diangkat kepada Allah, itu ingin sekali ketika amal diangkat beliau sedang berpuasa. Yang dipilih itu. Kalau secara tahunan itu amal akan diangkat pada bulan Syaban. Secara pekanan, mingguan, amal diangkat itu pada hari Senin dan hari Kamis. Sama. Bahwa ketika amal diangkat hari Senin dan hari Kamis, saya ingin kalau amal diangkat saya sedang puasa. Artinya banyak tentang kaitannya dengan puasa itu, ya. Ini dari sisi penyadarannya kepada Allah. Kemudian kalau puasa itu betul-betul nanti bisa menjadi junnah, ya. Junnah itu penghalang, ya. Penghalang. Kalau disebutkan dalam hadis kan asyamu junnatun, ya. Puasa itu junnah, tameng, perisai, sebagaimana orang yang berperang itu membawa tameng, dan tameng itu sebagai penyelamat dari pembunuhan. Kalau itu menghalangi dari pembunuhan, kalau puasa menghalangi dari neraka, menghalangi dari neraka. Nah, itu sama, fungsinya itu sama, penghalang, tameng. Nah, makanya ketika disebutkan, ya, bahwa itu menjadi tameng dan puasa itu milik Allah, puasa milik Allah, Allah sendiri yang akan memberikan balasan, ya. Itu nanti bisa kita sebutkan begini. Amal-amal kebaikan kita itu besok ketika dihisab akan menjadi kafaroh dari perbuatan dosa kita, kecuali puasa. Puasa tidak bisa untuk menjadi kafaroh, ya. Jadi besok itu ketika kita memasuki hari kiamat, hari akhirat, maka setiap kita nanti akan dihisab. Hisabnya besok di sana itu adalah keburukan-keburukan yang kita lakukan kepada orang atau siapa, itu nanti akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Dibayar dengan kebaikan kita. Nah, kalau kebaikannya lebih sedikit, maka kebaikan pahala sholat, pahala infak, sedekah, pahala-pahala yang lain itu sudah habis untuk membayar kezaliman kita, maka kezaliman yang lain itu masih banyak. Sehingga ketika dihisab begini, inilah orang yang disebut orang yang muflis, orang yang bangkrut. Maka kan dulu Rasulullah menjelaskan siapa orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut adalah dari umatku, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala sholat, membawa pahala infak sedekah, ya, kemudian membawa pahala puasa dan yang lain, tapi dia juga membawa mencaci, menuduh, memakan harta yang bukan miliknya. Ini kan semuanya dari lisan semuanya. Kemudian memukul, menumpahkan darah itu dari tangan, ya. Jadi kemudian kezaliman ini banyak sekali daripada kebaikan pahala sholat dan yang lain, sehingga pahalanya tidak cukup untuk membayar kezaliman. Dan di antara kezaliman yang 5 disebutkan itu, yang 3 itu adalah berasal dari lisan. Mencela, menuduh, itu kan lisan. Memakan harta yang bukan miliknya, haknya, itu juga lisan. Nah, baru yang 2 itu selain lisan. Artinya apa? Lebih banyak yang membuat kebangkrutan kita besok di akhirat itu adalah lisan. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Aktsaru ma yudkhilin narun nas, ya. Faktor yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka itu adalah al-famu wal farad. Adalah al-famu itu mulut, farad itu adalah kemaluan. Itu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, makanya di situ
kita berusaha bagaimana lisan ini betul-betul kita bisa menahan dari segala macam kemaksiatan. Nah, ketika keburukannya tidak bisa dibayar dengan amal, kebaikannya sudah habis, maka dalam hadis itu disebutkan sumaturi hafinar, lemparkan dia ke dalam neraka. Lah itu semua kebaikan kita itu dipakai untuk kafaroh, untuk menebus kesalahan kita, kecuali puasa. Puasa itu tidak bisa karena puasa itu milik Allah. Maka kalau kita melaksanakan puasa, ya, puasa itu pahalanya akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri besoknya akan membayarkan pahala puasa itu. Yang sebetulnya dia itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini bahasa saya Pak, bukan bahasa hadis. Jangan dulu dilemparkan ke neraka. Dia dulu melaksanakan puasa, ya, melaksanakan puasa. Yang pahalanya milikku, puasa itu milikku, aku sendiri yang akan memberikan balasan puasa itu. Maka sekarang ini aku berikan pahala puasa yang milikku kepada yang melaksanakan puasa. Apa pahalanya? Seluruh kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman yang tidak bisa kamu bayar dengan kebaikan yang sudah habis, maka aku bayar dengan puasa. Sehingga apa? Puasa itu junnah. Junnah itu penghalang dari neraka, yang mestinya dia itu dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia mempunyai pahala puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa akan menghalangi dia dari masuk neraka. Jadi puasa itu betul-betul junnah. Junnah. Artinya kalau kita seperti ini kan, Masya Allah, orang-orang yang alim, artinya orang-orang yang ahli ibadah pada bulan Ramadan bertambah senang, ya. Bagi orang-orang yang pendosa masuk bulan Ramadan dengan kesadarannya dan ingin bertobat itu juga bertambah senang. Jadi bulan Ramadan itu euforianya itu memang menyenangkan. Wong sing pendosa yo seneng ora wedi masuk Ramadan karena ingin melaksanakan ibadah yang dosa-dosanya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau kita sering mendengar, ini baru sedikit informasi Pak, kaitannya kalau dibuat tentang Ramadan itu, Masya Allah, kita betul-betul menyenangkan itu. Masuk bulan Ramadan itu dengan segala macam amal-amal soleh yang diterang-terangkan itu, Masya Allah, senang sekali kita itu. Karena kita akan mendapatkan berbagai macam keselamatan. Kan bulan Ramadan itu satu, Allah itu akan membebaskan hambanya dari neraka pada setiap hari, baik siang maupun malam. Terutama adalah Allah akan membebaskan para hambanya setelah mereka itu berbuka puasa. Jadi begitu berbuka puasa, kemudian puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibebaskan dari neraka. Nanti ketika sahur, ya, akan melaksanakan puasa, maka dia dibebaskan dari neraka. Artinya kebebasan dari neraka itu dibuka selebar-lebarnya. Kemudian pahala tanpa kelipatan, tanpa batas, ampunan luar biasa. Maka orang yang pendosa pun ketika memasuki bulan Ramadan, senang sekali, ya, sama-sama ingin untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang Ramadan, tentang puasa seperti itu. Penting itu. Nah, cuma saya perlu untuk menyampaikan, kalau kita sudah mengetahui begitu, ya, luasnya istimewa tentang Ramadan dan puasa dan seterusnya itu kan menyenangkan bagi kita. Tapi ternyata tidak banyak orang yang mendapatkan itu, Pak. Yang mendapatkan keutamaan pahala yang sudah diterangkan itu tidak banyak, Pak. Kamin so'imin, betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa kecuali apa? Hanya ngelih karo ngelak, tidak dapat pahalanya puasa. Karena apa? Karena dia berpuasa itu hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Maka nanti banyak para ulama buku-buku membahas tentang adab berpuasa Ramadan. Bagaimana adabnya berpuasa? Nah, kalau kita sebagai orang mukmin, ya,
yang sudah terbiasa mengaji, puasa kita tidak hanya menahan dari yang membatalkan puasa, tapi inti puasa itu adalah menahan dari perkataan perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor. Makanya kalau di dalam hadis itu disebutkan laisas siyamu minal akli wasyurbi, yang namanya puasa itu bukan menahan diri dari akal makan dan minum. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, menahan diri dari makan dan minum. Wa inna masyam, tapi yang namanya siam adalah minal lagwi warrafati, yang namanya puasa adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan perkataan yang kotor. Itu puasa. Lah kalau puasa itu menahan diri yang sia-sia, ini sia-sia loh Pak. Apalagi kok melaksanakan yang nilainya dosa, itu lebih lagi. Wong yang sia-sia saja puasa itu menahan diri yang sia-sia, apalagi dosa itu ditahan betul, jangan sampai melaksanakan dosa. Maka kalau ada orang yang berpuasa kok masih melaksanakan dosa, dia sah puasanya tapi dia batal pahalanya. Nah, kalau batal pahalanya, semua keistimewaan puasa Ramadan dan sebagainya kita tidak mendapatkan. Gitu nih. Nah, ini yang perlu difahami setelah kita mengetahui tentang keutamaannya yang sekelumit Pak itu. Tadi saya sampaikan itu. Nah, kita harus meraihnya bukan dengan cara menahan diri dari yang membatalkan saja, tapi kita menahan diri dari yang membatalkan pahala. Bukan yang membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala. Nah, apa itu yang membatalkan pahala itu? Ya, kita namanya puasa, semuanya harus puasa. Semuanya harus puasa. Makanya kalau disebutkan itu, Masya Allah ya, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan buruk, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak punya hajat, Allah tidak punya kepentingan kepada orang yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan berkata dusta dan berbuat yang buruk. Falaisa lillahi hajatun, Allah tidak punya hajat, Allah tidak punya kebutuhan dan kepentingan untuk memberikan pahala kepada orang itu. Makanya kalau kita puasa, tahan diri betul, jangan sampai hibah, jangan sampai berprasangka buruk pada orang, jangan sampai menuduh orang, jangan sampai, walaupun dituduh itu benar jangan. Liane do kerja nek kae wong lah wis mung turu-turu tok itu. Ora kerja, itu diomong kemana-mana, wah itu merusak pahala puasa itu. Merusak pahala puasa. Ning nek orang ngomong kok rasanya kok orang marem temen sih. Wong yo nyatane kok ngono, mesake liyane nek diomongke. Dadi ngomongke ora karo wong. Nah, ini yang bisa merusak pahala. Maka puasa itu yo gampang-gampang angel. Gampang ketika dia mendapat hidayah taufik, dimudahkan Allah. Tapi ketika kita betul-betul, nah makanya ini kan latihannya memang sebelum puasa. Nah, sebelum puasa wis latihan ngati-hati betul di dalam berbicara. Oh, itu sudah amal-amal yang baik, amal-amal yang lain akan baik. Ini lesan ya. Ya, terutama ibu-ibu, tapi bapak-bapak sama. Sama. Cuma memang dominasinya itu lebih banyak ibu kalau yang katanya dengan lesan ini ya. Katanya dengan lesan ini, insyaallah. Nah, maka ini ada satu motivasi saya sebutkan. Karena ini ayat ini cenderungan sudah hafal. Karena ayat ini termasuk salah satu ayat yang selalu dibaca di dalam khutbah hajat. Dalam khutbah Rasulullah ini selalu dibaca ayat ini. Disebutkan dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ini hafal semuanya karena ini selalu dibaca dalam khutbah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Syadida,
Berkataan dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Benar kan jujur nih? Perkataan yang benar dan jujur. Loh, kalau ini kita sudah melatih diri, menahan diri agar kita hanya mengeluarkan kata-kata yang benar dan yang jujur, janjinya Allah, yuslih lakum a'malakum, niscaya akan